Tamuan Mali Natoro Indoto Gori-gori Pek disabilitas dan keragaman disabilitas dan apa sih hak-haknya para disabilitas. Baik, izin berdiri, Bu. Ya, silakan. Selamat sore, Ibu dan Bapak. sore. Terima kasih, saya tersanjung karena mungkin seorang pria ada di antara sejuta wanita. Alhamdulillah paling di antara para ibu. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, disabilitas itu definisinya sederhana. Dia harus ada 3 kata kunci. Bahwa seseorang yang mengalami keterbatasan, seseorang yang mengalami hambatan, dan seseorang yang mengalami kesulitan untuk beraktivitas dan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sebagai warga negara maupun warga gereja. Jadi, apabila ada 3 kata kunci itu, seseorang itu disebut sebagai seorang yang mengalami disabilitas. Yang pertama, disabilitas fisik. Jadi orang punya hambatan. Kadang-kadang begini, kita punya perspektif. Kalau kita melihat orang buta, atau melihat orang di kursi roda, atau melihat orang disuturi, atau PDGJ, kita sudah memberi label kepada mereka, mereka adalah disabilitas. Padahal kalau merujuk kepada definisi disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, karena saya turut serta sebagai drafter mendrafting undang-undang tersebut, maka seseorang yang mengalami hambatan, kesulitan, atau orang yang mengalami keterbatasan. Pertanyaan saya kepada semua ibu-ibu, apakah ada yang pakai kacamata di sini? Pakai. Pertanyaan saya, kalau tidak pakai kacamata, apakah penglihatannya bagus? Tidak. Itu artinya Anda sudah tunanetra. Selamat bergabung. Yesus. Kadang-kadang kita hanya mindok melihat orang lain. Kalau lihat Pak Rinson yang totally blind, baru kita memberi label seorang disabilitas netra. Padahal diri sendiri adalah juga seorang disabilitas netra. Apalagi kalau dompet kosong, tak pakai kacamata, makin sulit lihat orang. Nah, kita juga kadang-kadang saya mau tanya, ada yang sakit lambung atau asam lambung? Kalau lagi kumat asam lambungnya, apa bisa beraktivitas? Tidak bisa. Artinya disabilitas itu sudah luas zaman sekarang. Orang sakit mah, orang sakit jantung, orang sakit diabetes. Bisa nggak orang yang diabetes, gula darahnya 400, dia makan sembarang bisa? Itu sudah disabilitas. Banyak kan yang kena? Banyak. Dia bisa tak sendiri, Bu Pendeta Soya. Oke, yang kedua, ragam disabilitas. Perhatikan baik-baik. Ada 5 ragam disabilitas yang dicatat di undang-undang. Jadi saya selalu patokannya undang-undang nomor 8. Apa? Yang pertama disabilitas fisik. Nanti di materi saya ada itu. Disabilitas fisik itu mereka yang mengalami hambatan pergerakan, yang duduk di kursi roda, yang pakai tongkat, mereka yang sudah terkena stroke dan tidak bisa mobile. Itu semua adalah mereka yang mengalami disabilitas fisik. Yang kedua, disabilitas intelektual. Intelektual itu artinya seseorang yang mengalami hambatan berpikir logis. 2 tambah 9 tak bisa, saudara. Coba saya tes, 3 tambah 7 berapa? 10. Nah, ada semua jawaban, berarti ada disabilitas itu. Benar kan? Yang ketiga, disabilitas mental. Sesi sebelumnya banyak bicara soal mental. Artinya orang yang terkena mental itu disebut sebagai disabilitas mental. Suka tertawa sendiri. Kalau telepon cari tempat yang sepi-sepi. Kalau nonton handphone di handphone pakai headset. Disabilitas mental tuh.
Iya. Nah, yang keempat itu disabilitas sensorik penglihatan. Sensorik penglihatan itu ada dua, low vision dan totally blind. Low vision itu yang rendah penglihatan, yang masih bisa 30 cm atau masih bisa cahaya atau masih bisa lihat warna. Tetapi yang kedua adalah totally blind. Yang kelima ragamnya adalah disabilitas sensorik belum bicara, bisu dan tuli. Kalau dia tuli pasti bisu, kalau dia bisu pasti tuli. Kadarnya juga kadang-kadang ringan, kadang-kadang berat. Nah, jadi sekarang kita cek kita ada yang mana? Apa yang 1, 2, 3, apa yang 5? Atau ada semua di sini? Ada semua tuh. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati bahwa disabilitas itu sekarang makin ada dalam kehidupan masyarakat dan menjadi pelajaran penting buat kita sekalian untuk bisa dapat melayani penyandang disabilitas. Yang ketiga, penyandang disabilitas di Indonesia itu menurut data dari WHO kurang lebih 10% dari populasi penduduk Indonesia. Artinya kalau ada 280 juta jiwa penduduk Indonesia disetarakan dengan 10%, ada 28 juta jiwa penyandang disabilitas di Indonesia. Itu kalau bikin partai bisa menang jadi presiden. Yesus. Nah, khusus untuk tunanetra Kristen terdapat 850.000 jiwa. Dan gereja ada di mana? Sios. Ini menjadi menarik. Kami di Yayasan Al-Sofan Jakarta, kami membuka unit pelayanan SLE, TK, SD, SMP, SMA, kemudian bakti sosial, kemudian macam-macam unit pelayanan. Kenapa? Karena disabilitas netra itu harusnya di bangsa dan negara dan di gereja ada 3 kategori ragam disabilitas yang sudah harus selesai, yaitu fisik, belum bicara, dan kemudian disabilitas netra. Tetapi sampai hari ini belum terjadi transformasi yang luar biasa terhadap proses pelayanan bagi disabilitas. Saya tanya kepada ibu-ibu yang dari 97 sinode, apakah di sinode kita sudah punya unit pelayanan khusus disabilitas? Tidak ada. Ada yang sudah, ada yang belum. Artinya belum menjadi konsep bersama, belum menjadi pergerakan bersama. Ingat saudara, disabilitas itu juga punya hak yang sama untuk mendapatkan baptisan, punya hak yang sama untuk dikategorisasi dan disini, punya hak yang sama untuk menikah, punya hak yang sama untuk bisnis, punya hak yang sama menikmati pendidikan, punya hak yang sama untuk terlibat sebagai kawan sekerja ada dalam pelayanan dunia gerejawi. Amin. Amin. Punya hak yang sama. Tepuk tangannya malu-malu. Jadi disabilitas itu adalah komunitas di mana mereka yang mengalami banyak hambatan dan juga membutuhkan pendampingan khusus untuk melakukan pelayanan bersama. Saya pikir itu yang sebagai pengantar saya, Ibu Pendeta Soeja. Terima kasih. Menuju kesejahteraan. Baik, saya terima kasih. Jadi tantangan terbesar bagi keluarga dengan memiliki anggota keluarga disabilitas atau istri yang punya suami disabilitas seperti saya, istri saya tidak tunanetra, anak saya juga tidak tunanetra, atau mereka yang punya anak disabilitas. Tantangan terbesar adalah yang pertama stigmatisasi. Jadi kadang-kadang stigma itu tidak didapat di terminal, di stasiun kereta atau di bandara, tapi sering didapatkan di gereja. Anak berkebutuhan khusus yang autisme, yang hyperaktif, kadang-kadang masuk sekolah minggu, dianggap dengan anak sekolah minggu lain, gurunya bilang, aduh ini anak bikin pusing, bikin repot, jangan ikut sekolah minggu. Betul Bapak Ibu? Kadang-kadang kita kesel. Kenapa? Karena ada stigma di alam bawah sadar kita bahwa anak berkebutuhan khusus itu bukan anaknya yang normal. Kita hanya butuh mengajar anak normal. Jadi stigma ini adalah virus dan racun yang sangat berbahaya. Yang kedua, labelisasi. Kadang-kadang kita memberi label, kamu orang bodoh karena dia tak bisa matematik.
kamu orang yang miskin, kamu orang yang cacat, kamu orang yang apa. Jadi kita memberi label kepada mereka seolah-olah kita ini tukang stempel. Ini berat saudara di masyarakat. Dan ini sering terjadi di gereja, sangat sering terjadi di gereja. Kadang-kadang seorang disabilitas datang ke gereja, kemudian ada jemaat yang lain, ketika dia duduk berdampingan, jemaatnya pindah. Jadi label-label ini berbahaya. Kemudian alat bantu yang berat, yang apa, saya tidak yakin di gereja atau sinode Bapak Ibu, apakah ada Alkitab Braille-nya atau ada bahasa isyaratnya, saya tidak tahu. Jadi masih sangat terbatas. Saudara bisa bayangkan gereja yang pakai liturgi, ketika pada saat dia jemaat berdiri, pendeta yang tidak bicara, tunanetra yang dari jemaat, dia tidak akan pernah berdiri karena dia tidak mendengar instruksi. Ketika dia ikut berdiri, kemudian hanya keluar di layar ada instruksi duduk, jemaat duduk, yang lain duduk, tunanetra tetap berdiri. Jadi menimbulkan satu hal yang kurang nyaman ketika masuk dalam kebaktian bersama. Nah itu stigma legalisasi, kemudian alat bantu yang kurang, aksesibilitas yang terbatas. Gereja-gereja kita dibangun mewah besar, bertangga-tangga, sehingga orang-orang yang dengan kursi roda mereka mengalami kesulitan untuk datang beribadah. Kenapa? Karena mereka tidak punya bidang miring untuk kursi roda itu bisa masuk. Toilet-toilet di fasilitas umum gereja atau di sinode itu pun tidak ada yang akses untuk mereka. Termasuk tantangan terbesar, gereja kadang-kadang belum bersedia menerima seorang disabilitas yang sudah resmi lulusan teologi untuk bisa menjadi vikaris atau menjadi pendeta. Di antara Bapak Ibu, mungkin Ibu Susi dan Ibu Pendeta bisa lihat buat saya, adakah sinode Bapak Ibu yang sudah memiliki pendeta dengan disabilitas? Angkat tangan. Ya, saya ketua daripada Asosiasi Pendeta Disabilitas Indonesia. Masih sangat terbatas. Dari 97 sinode saya hitung itu kami data baru sekitar 15 sinode yang punya pendeta dengan disabilitas. Kenapa? Soal stigma. Bagaimana seorang pendeta tunanetra itu bisa membaptis anak, atau bagaimana dia bisa sakramen perkawinan kudus dan lain-lain. Banyak pertanyaan, tapi kadang-kadang kalau ada orang meninggal, pendeta tunanetra yang diurus ke sana. Jadi diskriminasi ini tantangan besar. Tidak hanya terjadi di kalangan pemerintah, di kalangan masyarakat luas, tetapi juga di kalangan gereja. Nah, bicara soal strategi ini yang menjadi menarik buat saya. Yang pertama, saudaraku, yang pertama Kejadian 1 ayat 31. Ada yang hafal? 1, 2, 3. Masya Allah. Ayat 31. Segala sesuatunya baik. Baik. Kita ulangi sekali lagi, 1. Yang diciptakannya itu baik. Sungguh amat baik. Jadi untuk kita punya perspektif yang baik, melihat keluarga yang ada anggota disabilitas di dalamnya, baik suami, baik istri, baik anak, mertua maupun mantu, termasuk kita pelayan-pelayan Tuhan, maka kita harus menggunakan perspektifnya Tuhan. Kalau kita tak pakai perspektif itu, maka kita lebih cenderung untuk diskriminatif. Kalau yang pakai cincinnya 5 di jarinya, salamannya 2 menit. Kalau ada janda miskin, ada yang disabilitas, ayo cepat-cepat antri di belakang. Kadang-kadang kita diskriminatif. Oleh karena itu pikiran Allah, sudut pandang Allah sajalah. Dia equal dengan Yohanes 9 ayat 1, 2, dan 3. Dia equal dengan Yeremia pasal 31, 7, 8, dan 9. Di mana Allah berpihak kepada semua golongan. Sama-sama kita bilang, Allah berpihak kepada semua golongan. Allah berpihak kepada semua golongan. Kalau kita nggak pakai perspektif ini, nggak mungkin bisa berjalan program gereja, nggak mungkin. Mau bukti, saya menunggu kurang lebih 17 tahun. Tidak bisa ditapiskan sebagai pendeta. Dan bersyukur pada 2023 yang lalu, Sinode Gekindo bersama pendeta Komar Gultom, ketua umum PGI, akhirnya saya bisa diulang sebagai pendeta. Amin. Amin.
Ini soal mindset, perspektif. Karena kadang-kadang kita melihat luarnya saja, kita tidak pernah melihat apa yang Tuhan karyakan. Padahal kalau kita baca dalam Alkitab, Musa seorang disabilitas bicara di Bilangan 4, Yakub seorang disabilitas fisik, pasca perkelahian dengan malaikat Tuhan di Peniel, dia menjadi pincang seumur hidupnya. Apakah Tuhan tidak punya kuasa untuk menyembuhkan dan membuat kaki Yakub menjadi lurus kembali? Tidak, Tuhan tetap mengizinkan dia menjadi pincang, menjadi disabilitas fisik, tetapi dia melahirkan generasi yang hebat, 12 orang menjadi suku Israel. Mephibosheth, anaknya Yonatan, cucunya Saul, dia sehidangan dan semeja dengan Raja Daud, menjadi penasehatnya Daud, padahal dia lumpuh sejak balita karena keteledoran asisten rumah tangga. Simpson, seorang yang tunanetra, di akhir hayat hidupnya Hakim-Hakim 16 dipakai Tuhan secara hebat membunuh kurang lebih 3.000 orang kafir Yunani di Filistin. Siapa lagi? Sakeus, orang yang disabilitas fisik, badannya pendek, tetapi Yesus tergerak hatinya untuk datang dan bertemu dengan dia. Itu sebabnya saya bilang orang yang badannya pendek itu tidak boleh minder. Kenapa? Orang yang pendek itu Istimewa. Karena kalau foto bersama selalu di depan. Amin. Istimewa saudara. Kadang-kadang kan kita nggak bisa disabilitas fisik, beli sepatu apa namanya itu? Oh, tahu tuh. Bahkan Yesus Kristus disabilitas saudara. Yohanes pasal 20, 27, 28, 29, tubuh pasca kebangkitannya, lubang di lambungnya, lubang di kedua telapak tangannya, lubang di kedua kakinya akibat paku dan tombak. Dia tidak memulihkan fisiknya, padahal dia sumber kuasa. Dia bangkit, dia naik ke surga dalam keadaan tubuh kemuliaan kemanusiaannya itu, tetapi dengan keadaan tubuh yang tidak sempurna. Lalu siapa kita? Kemudian dengan begitu mudahnya menganggap kita derajatnya, harkatnya, martabatnya lebih baik daripada orang lain. Yang ketiga adalah kita harus timbulkan kepekaan. Yang keempat, kita harus timbulkan gereja yang ramah terhadap disabilitas. Selama ini yang ada itu gereja ramah anak, gereja ramah anak. Kemana-mana kalau saya diundang di seluruh Indonesia, saya minta seluruh mengembangkan gereja ramah anak dan disabilitas. Strateginya sederhana. Contoh praktek yang perlu kita kerjakan. Tanggal 3 Desember, Hari Disabilitas Internasional. Maukah ibu-ibu sekalian yang adalah pelayan Tuhan, ketika berada di atas mimbar, khotbahnya semuanya temanya tentang disabilitas? Tolong direkam dan kirim ke saya. Jadi strateginya menjadi menarik. Gereja harus terbuka. Undang-Undang nomor 8 mengindikasikan bahwa gereja, korporasi, perusahaan pemerintah harus wajib menerima minimal 1%, sebisa mungkin 2%. Kalau sinode punya pelayan Tuhan 200 orang, minimal ada 1 atau 2 pendeta di dalamnya yang disabilitas. Bersedia ibu? Bersedia. Cuma 4 orang. Jadi strategi yang menarik bahwa mari kita pakai perspektifnya Tuhan, bahwa Musa tidak disembuhkan secara fisik, Yakub tidak disembuhkan secara fisik, bahkan Saul yang disabilitas mental juga dia mati karena dosanya. Kemudian begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sangat excellent, mereka tetap dalam keadaannya sebagai disabilitas, tetapi dipakai Tuhan secara heran dan luar biasa. Amin. HIV/AIDS dan disabilitas PGI sudah hampir 2 periode, dan pada bulan Juli yang lalu 2024 kita mengadakan kegiatan PGI, yaitu Gereja dan Disabilitas di Yogyakarta. Ada kurang lebih 34 sinode yang hadir waktu itu dan telah melahirkan komunike bersama. Dan komunike bersama ini nanti saya tunjuk kepada ibu saudara, nanti bisa share agar komunike bersama ini dapat disuarakan di sidang raya dan kemudian kita bawa pulang dan kemudian kita terapkan di sinode dan gereja kita
masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keluarga itu sangat powerful. Saya dan istri bersama anak kami, kami sungguh berbahagia berkesempatan oleh Tuhan untuk melayani disabilitas netra lainnya. Di yayasan kami ada 42 anak binaan dari usia 8 sampai 33. Istri saya ini orang pelajar dan dia sangat hebat. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan untuk orang Toraja. Kayaknya orang tuanya doang yang tepuk tangan, gak apa-apa. Jadi kami melayani mereka yang disabilitas. Sudah bayangkan, orang buta melayani orang buta. Dan kami didampingi oleh seorang perempuan yang hebat. Dia sudah selesai mendampingi suaminya dan dia mewakafkan hidupnya untuk menjadi mata bagi anak-anak yang ada di panti. Luar biasa. Jadi peranan perempuan di mana-mana selalu menjadi penentu dalam segala aspek kehidupan. Betul. Ketika Yesus disalib, perempuan ada di sana. Ketika ibadah-ibadah di gereja, perempuan lebih banyak. Ketika ada suami yang sedang terpuruk, ada perempuan yang hebat di sana. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, ketika kita kembali nantinya, kita menjadi dan melahirkan generasi yang kuat dan hebat ke depan dalam kegiatan pelayanan kita. Yang ketiga, mari kita hentikan untuk melakukan objek bagi disabilitas. Saya baru pulang di satu lembah di Kabupaten Poso. Di sana ada satu desa namanya Desa Doda. Di desa ini terdapat 80 penyandang disabilitas. Begitu lama tidak tersentuh. Mengapa itu bisa terjadi? Sama seperti argumentasi yang disampaikan oleh Ibu Susi. Salah satunya karena faktor gap. Yang kedua karena faktor stunting, gizi buruk. Yang ketiga karena faktor-faktor lain. Tapi saya mau cerita di desa itu ada beberapa perempuan dengan disabilitas mental dan intelektual, tetapi perempuan-perempuan itu melahirkan anak. Namun anehnya tidak ada pria yang bertanggung jawab dan tidak ada orang yang ditangkap dan tidak ada yang mengetahui siapa pelakunya. Perempuan yang tidak tahu apa-apa ini sudah melahirkan 2 atau 3 anak dengan pria yang berbeda. Sudah perhatikan, perempuan dengan disabilitas tingkat kerentanannya berlipat-lipat kali ganda dengan perempuan biasa. Itu sebabnya gereja harus hadir untuk apa? Memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas di jemaat kita masing-masing. Yang kedua, sinode harus mengadvokasi pemerintah. Saya anggota Pokja dalam pembuatan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang penyandang disabilitas. Sekarang kami sedang berfinalisasi untuk peraturan gubernurnya sebagai turunan daripada undang-undang dan perda. Saya berharap ada 500 kabupaten kota di Indonesia, gereja hadir di sana, dan saya tidak mungkin bisa datang ke semua kota itu. Dan Bapak Ibu lah yang ada di mana-mana ini, kami berharap bisa bekerja sama mengadvokasi supaya pemerintah melahirkan perda dan peraturan bupati atau peraturan wali kota tentang penyandang disabilitas. Kenapa? Karena negara punya kewajiban memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak penyandang disabilitas. Yang ketiga, Kementerian Agama dari Dirjen Bimas Kristen telah melahirkan 2 peraturan Dirjen Bimas Kristen. Nanti saya kirim linknya. Peraturan ini memberikan kurikulum khusus untuk sekolah minggu anak berkebutuhan khusus. Saya menjadi salah satu narasumber waktu itu di Tangerang, dan buku ini sangat baik untuk dimiliki oleh guru
baik kepada mereka yang disabilitas mental maupun disabilitas lainnya, sungguh-sungguh mendapatkan pelayanan yang terbaik. Yang terakhir dari pertanyaan ini dari saya, bahwa keluarga itu sangat powerful. Ibu-ibu tahu, pasangan suami istri yang sangat romantis adalah pasangan suami istri yang salah satunya tunanetra. Kenapa begitu? Saya kalau kemana-mana dengan istri, ke mall, ke gereja, ke luar negeri, kemana-mana, selalu berdua gandengan tangan. Saya tidak yakin ibu-ibu setiap hari gandengan tangan sama suami. Apalagi sudah perkawinan 20 sampai 30 tahun. Hanya yang punya pasangan tunanetra lah yang kemana-mana selalu gandengan tangan. Amin. Karena kalau tidak digandeng pasti dapat tinggal suaminya. Mari kita selalu bersukacita melahirkan keluarga yang hebat, keluarga Kristen yang terbaik, keluarga Kristen yang menjadi teladan, memulai hidup dengan baik, dan juga menghargai suami dan istri dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Bahwa mari kita berhenti melakukan diharmonia tradisional. Ada 3 kategori disabilitas. Yang pertama mampu latih, yang kedua mampu didik, yang ketiga mampu rawat. Diharmonia tradisional hanya untuk disabilitas yang mampu rawat. Artinya mereka full service. Tetapi bagi yang mereka masih bisa dilatih dan disekolahkan, gereja harus bertanggung jawab untuk mendorong mereka menikmati jenjang pendidikan agar hidup mereka mandiri. Apabila hidup mereka mandiri, mereka akan bisa menjadi kawan sekerja Allah. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saya siap dan bersedia, tentunya pasti kasih juga, untuk datang ke gereja ibu-ibu sekalian dari Sabang sampai Merauke. Puji Tuhan. Dari Florote sampai Flores. Yang penting diberikan tiket. Benar. Tidak usah pikirkan amplopnya, isinya. Bercanda. Tetapi kalau ada sinode yang mengalami kesulitan, kami berdua biasanya tetap akan pergi sekalipun tanpa ada embel-embelnya. Hanya kami ingin kita menjadi gereja yang inklusif, kita sungguh-sungguh dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua komunitas dan kelompok, dan akhirnya kita gereja yang bisa menyala di Indonesia. Menyala. Kekerasan yang selalu dirayakan oleh PGI juga gereja-gereja anggota, walaupun saya juga belum semua, tapi mari kita bergerak bersama mulai dari 25 Desember November nanti. Itu adalah bukan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan rangkaiannya panjang sampai dengan 11 Desember. Nanti kita akan mengirimkan juga hari-hari ini peringatan-peringatannya per hari, dan kenapa itu harus diperingati, kita kirim kepada gereja-gereja juga supaya kita bisa merayakan. Ada saudara-saudari yang sudah merayakan ini setiap tahun, kita mengajak yang lain yang belum merayakan, mari kita ada dalam gerak bersama. Boleh Ibu ya, tanggal 3 Desember ya? Boleh. Ini sama.